Kabar baik datang di tengah keresahan para orang tua terkait penyakit gagal ginjal akut secara misterius pada anak-anak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendatangkan Femopizol, obat penawar gangguan ginjal itu dari Singapura. Kementerian Kesehatan telah menganalisis penyebab terjadinya gagal ginjal akut pada anak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan telah mendatangkan obat penawar dari Singapura. Obat ini juga telah diberikan untuk 10 pasien gagal ginjal akut yang tengah dirawat di RSCM. Hasilnya, kondisi anak-anak itu membaik dan menjadi lebih stabil. Setelah didatangkan, pemerintah akan mendistribusikan obat ini ke 22 provinsi dengan temuan gagal ginjal akut pada anak. Namanya Femopizol. Di Indonesia belum ada, jadi kemarin kita ambil dari Singapura, kita hand carry ke sini, kita coba dulu, karena kita dengar kan ini bisa antidotnya istilahnya. Kita coba ke 10 pasien di RSCM. Ya dari 10 pasien di RSCM ini, ternyata kondisinya jadi stabil, kan biasanya mereka memburuk terus kondisinya kan. Setelah diberi obat ini, sebagian membaik, sebagian stabil, tidak memburuk. Jadi kita lebih merasa confidence bahwa obat ini efektif. Ya, jadi sesudah obat ini efektif, sekarang pemerintah Indonesia sedang mendatangkan lebih banyak lagi supaya nanti pasien-pasien yang ada sekarang, karena kita udah tahu penyebabnya apa, itu bisa diobati. Satu filenya 16 juta harganya kita dapat tadi ya. Jadi itu untuk sementara kita yang nanggung lah. Diberikannya gratis. Anak-anak yang memberikan respon positif terhadap obat ini menunjukkan kondisi yang lebih baik. Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril menjelaskan kriteria sembuh dari penyakit ini antara lain frekuensi buang air kecil normal kembali dan tidak menunjukkan gejala lain. Kriteria sembuh yaitu secara klinis frekuensi buang air kecil dan volume buang air kecil sudah normal kembali. Dan gejala-gejala yang lain seperti demam, diare, batuk pilek sudah tidak ada lagi, dan secara umum anak ini kondisinya baik. Dan tidak perlu lagi cuci darah yang banyak ditanyakan apakah perlu cuci darah terus-menerus. Tidak. Jadi cuci darahnya pada saat dia terjadi gagal ginjal akut. Sementara itu, tingginya angka kematian dalam kasus ini mendorong sejumlah pihak agar penanganan gagal ginjal akut masuk pada kategori kejadian luar biasa. Seperti yang disampaikan epidemiolog Universitas Griffith Australia, Diki Budiman. Ia mengatakan status KLB akan membantu banyak pihak, khususnya pemerintah daerah, dalam melakukan pendeteksian dini, pelaporan, serta mempermudah koordinasi untuk memperkuat respons dan investigasi. Selain juga kasus kematian yang lebih dari 50% peningkatannya dari kasus-kasus pertama, dan ini sekali lagi sudah memperkuat itu. Selain secara sederhana definisi dari KLB sendiri adalah satu kejadian baik itu wabah ataupun kejadian penyakit yang tidak lazim terjadi sebelumnya. Jadi tadinya tidak ada dalam artian kematian seperti yang kita lihat saat ini. Kemudian jadi ada, ini kan makanya disebut sebagai kejadian luar biasa. Itulah sebabnya ini menjadi penting untuk ditetapkan, karena sekali lagi adanya payung dari status KLB ini akan membantu banyak pihak, khususnya pemerintah daerah yang terbatas secara resources atau sumber daya dalam merespon, ya, baik itu dari sisi deteksi dini, pelaporan, merujuk, ya, dan penanganan dari pasien. Karena dengan status KLB ini akan mempermudah koordinasi dan juga dukungan-dukungan lain. Kita berharap pemerintah dapat segera mengatasi permasalahan ini demi mencegah lebih banyak korban dan menjamin kesehatan masyarakat. Terlebih, anak-anak merupakan masa depan bangsa. Tim Liputan Kompas TV.